DPD Perbarindo Bali menggelar workshop bagi para insan BPR yang merupakan bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia di BPR. Kegiatan tersebut mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait tata kelola BPR ke depan. Tadi saya tengok ada... Apa kabar? Luar biasa. Bacakan titelnya. Workshop yang dilaksanakan kali ini merupakan program dari DPD Perbarindo Bali dengan tema implementasi penerapan dan pengawasan kepatuhan serta teknis pelaksananya oleh PE Kepatuhan. Kegiatan dihadiri oleh Ketua DPD dan Ketua Yayasan Perbarindo Bali serta jajaran pengurus DPD Perbarindo Bali. Menurut Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wirajana, kegiatan ini dilaksanakan oleh insan BPR mengacu pada POJK nomor 4 dan SE POJK nomor 6. Dengan memahami penerapan kepatuhan ini, diharapkan para insan BPR mampu melaksanakan pelaporan tentang BPR, sehingga bisa mengurangi risiko yang dialami. Workshop ini juga sebagai upaya dalam meningkatkan peran BPR untuk mewujudkan tata kelola yang baik, sehingga masyarakat akan mempercayakan keuangannya kepada BPR. Ketut Wirajana menambahkan untuk sosialisasi BPR ke depan, BPR akan melaksanakan branding bersama di seluruh Bali dengan melaksanakan touring seluruh Bali, sehingga BPR semakin dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk itu kami sebagai insan industri BPR khususnya di Bali, tentu kita tidak boleh melanggar apa yang menjadi peraturan daripada POJK itu. Sehingga pada saat ini nanti biar POJK itu bisa diimplementasikan bagaimana cara membuat peraturan-peraturannya, gimana pelaporannya, itu sekarang lah akan disampaikan oleh fasilitator kami. Sehingga nanti bank-bank yang ada di industrinya di Bali itu sudah berjalan sebagaimana. Sekretaris DPD Perbarindo Bali Made Suarja mengatakan dalam implementasi kepatuhan ini, pejabat eksekutif kepatuhan nantinya akan mengawasi dan bagaimana teknis pelaksanaan kepatuhan sesuai dengan POJK nomor 4 untuk dapat diadopsi dan dilaksanakan terkait kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan oleh BPR. Melalui workshop ini juga sebagai upaya untuk mengantisipasi NPL yang tinggi yang bisa dialami oleh BPR tersebut. Jadi direktur itu harus memahami mengenai regulasi yang ada, kemudian bagaimana implementasinya itu diawasi oleh direktur yang. Nah, bagaimana korelasinya dengan NPL? Nah, kalau kita sudah memahami bahwa begitu banyaknya peraturan-peraturan yang mengatur tentang BPR, terutama mengenai manajemen risiko POJK 13 itu. Risiko itu akan muncul di setiap unit lini. Maka dengan demikian semua BPR, semua orang yang ada di BPR itu harus sadar risiko dan mereka itu harus melakukan identifikasi sekecil mungkin risiko yang terjadi, Pak. Workshop yang berlangsung sehari ini diikuti oleh 115 peserta yang berasal dari perwakilan masing-masing BPR yang ada di Bali. Workshop ini diisi dengan materi terkait kepatuhan dan teknis pelaksanaannya oleh pejabat eksekutif kepatuhan. Ya, itu yang akan dibenahi. Bayu di Bali TV.